Halo pemirsa, saya Fitri Duyanti dan rekan Saya Nadia Pradiantari. Saya Karismayanti. Saya Citra Ristia. Kali ini saya dan rekan-rekan akan membawakan berita dari negara tirai bambu Cina. Pada tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi Cina. Faktor utama terjadi krisis ekonomi itu yaitu adanya penurunan investasi pada bidang properti. Dan faktor lain diketahui bahwa negara Cina memiliki hutang yang berjumlah sangat besar. Kronologi penyebab melemahnya bursa saham Cina, kita perlu kembali pada tahun 2007, di mana Cina berkembang begitu pesat karena pemerintah meluncurkan program infrastruktur baru secara besar-besaran menjelang Olimpiade tahun 2008 yang sukses besar dan permintaan terhadap bahan komoditas ikut melonjak. Tetapi setelah mencapai puncaknya, pasar properti jatuh disebabkan indeks Shanghai naik 150% yang mengakibatkan penumpukan investor dan trader di pasar saham Cina. Saat krisis 2008 sampai 2009 itu juga didevaluasi. Cina melakukan upaya counter-cyclical supaya mampu menerjang badai krisis tersebut. Di tahun 2013, Cina merasakan efek kebijakan fiskal yang dilakukannya. Akibatnya, total utang Cina bertambah cukup signifikan dan juga nilai ekspor yang merosot. Krisis ekonomi Cina tahun 2008 memberikan dampak pada Indonesia yang mengakibatkan melemahnya ekonomi pasar ekspor bahan baku di Indonesia seperti batu bara, minyak sawit mentah atau CPO. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara tujuan ekspor Tiongkok seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang juga mengalami dampak yang sama. Dalam mengatasi akibat krisis global ini, Cina telah melakukan tindakan cepat untuk mengamankan perekonomian nasionalnya dengan melakukan langkah kebijakan berskala nasional, yaitu yang pertama memperkuat UMKM, yang kedua mempertahankan pertumbuhan. Dengan memperkuat UMKM dan mempertahankan pertumbuhan, maka diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap terjaga dan inflasi dapat ditekan. Industri dalam negeri tidak akan mengalami penurunan produksi yang signifikan karena daya beli pasar domestik semakin tinggi akibat suplai dana negara lewat pembangunan infrastruktur ekonomi dan kebijakan kredit kepemimpinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang pasti pasar domestik tetap tumbuh untuk menggantikan pasar ekspor yang menyusut. Adapun krisis ekonomi ini berpengaruh terhadap perekonomian dan standar akuntansi yang ada di Cina. Pada saat krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008, adanya perubahan terhadap perekonomian Cina. Dari perekonomian terencana menjadi perekonomian yang lebih berorientasi pasar. Begitu juga dengan standar akuntansi yang ada di Cina, yang sebelumnya hanya ada 3, yaitu standar akuntansi dengan pelaporan menekankan neraca, menekankan perhitungan kuantitas, perbandingan biaya dan kuantitas. Lalu ditambah laporan keuangan harus konsolidasi bersifat komparatif dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang asing. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Fitri Duyanti dan rekan Saya Nadia Pradiantari. Saya Karismayanti. Saya Citra Ristia. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.